Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis ini untuk sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kajian kali ini kita masih seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan menjauhi akhlak tercela. Bapak Ibu rahimakumullah, kita langsung saja masuk hadis yang berikutnya pada subbab ini tentang akhlak-akhlak yang tercela. Hadis yang ke-26. Wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ketika disebut nama sahabat, kita kemudian melanjutkan dengan kalimat radhiyallahu anhu. Karena ada juga orang yang mengatakan ketika sahabat disebut la'anahullah katanya. Lebih-lebih Abu Bakar ya. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Abu Bakar As-Siddiq semoga Allah ridha kepada beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata khibbun, tidak akan masuk surga orang yang menipu, wala bakhilun, dan orang yang bakhil atau kikir, wala sayyi'ul malakati, dan tidak masuk surga juga orang yang membebani bawahannya dengan beban yang terlalu berat. Sebetulnya wala sayyul malaka ini maknanya orang yang memperlakukan budaknya dengan semena-mena. Tapi kan masalahnya sekarang sudah hampir dikatakan tidak ada budak, maka bisa kita mani bahwa tidak masuk surga orang yang memperlakukan bawahannya, memperkajakan bawahannya dengan memberikan beban yang terlalu berat yang tidak sampai bisa dipikul oleh orang itu. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan 3 golongan orang yang tidak akan masuk surga. Sebetulnya di hadis-hadis sebelumnya, di hadis yang kemarin kita juga sempat membahas salah satu orang yang tidak akan masuk surga adalah qattat, orang yang mengadu domba. Di hadis sebelumnya lagi Nabi juga pernah menyampaikan bahwa la yadkhulul jannata qati'ur rahmi,
tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. Dan dalam hadis ini, dalam hadis yang akan kita bahas ini, Nabi bahkan menyebutkan 3 kelompok orang, 3 tipe orang yang tidak akan masuk surga. Jadi Nabi menambah ini ya, selain dari orang yang suka mengadu domba, selain dari orang yang memutus tali silaturahmi, ternyata ada juga kelompok yang lain yang juga tidak akan masuk surga. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khibbun, orang yang melakukan penipuan. Khibbun itu orang yang melakukan penipuan secara khusus dalam urusan harta. Jadi memakan harta orang lain dengan jalan menipu, dengan cara-cara yang batil, itulah khibbun. Dan kata Nabi, orang seperti ini tidak akan masuk surga, na'udzubillah. Karena memang Bapak Ibu rahimakumullah, apalagi di zaman sekarang, orang sudah tidak peduli apakah harta yang dia dapat dengan cara-cara yang halal atau tidak. Dan ini memang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'ala nasi zamanun, akan datang suatu masa kata Rasulullah, la yubali al-mar'u ma akhadha minhu, akan datang suatu masa di mana seseorang itu tidak akan peduli dari mana dia mendapatkan harta, aminal halali aminal haram, apakah lewat jalur yang halal ataupun dengan cara yang haram. Saya tidak tahu apakah kondisi ini sudah ada di kita atau tidak ya, kira-kira seperti itu. Jadi kata Nabi, akan datang suatu masa di mana orang-orang sudah tidak peduli lagi dengan cara apa dia mendapatkan uang atau harta. Yang penting makan, yang penting hasil. Boleh jadi kondisi ini sudah ada di kita, yang lebih ya Pak Ibu ya, sudah ada di kita zaman ini. Dan yang betul ternyata sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang sudah tidak peduli lagi. Makanya muncul slogan, yang haram aja susah apalagi yang halal katanya. Jadi mencari pekerjaan yang haram itu susah, apalagi pekerjaan yang halal loh Pak Ibu. Walaupun sebetulnya slogan ini kebalik sebetulnya. Justru yang halal lebih mudah daripada yang haram. Banyak pekerjaan yang halal, banyak. Justru malah lebih sedikit pekerjaan yang haram. Bahkan pernah mungkin kami sampaikan, harus S3 dulu baru dia menjadi koruptor gitu ya. Jadi koruptor itu susah Pak Ibu. Dia daftar jadi pejabat dulu baru kemudian korupsi gitu ya. Susah ternyata. Lebih banyak pekerjaan yang halal daripada yang haram. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, tipe orang pertama yang Nabi sebut dalam hadis ini, bahwa orang yang memakan harta orang lain dengan cara menipu, dengan cara-cara yang batil, dia tidak akan masuk surga. Dan betul memang itu. Kenapa? Karena yang dia makan dari sumber yang haram, maka kemungkinan terbesarnya dia juga akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Contoh sederhananya adalah ada maling misalkan. Maling itu biasanya tidak berpikir akan menghadiri masjid taklim. Maling itu ketika udah hari-harinya makan barang haram, sulit akan berpikir untuk menghadiri salat Jumat atau menghadiri masjid taklim. Yang ada di pikiran maling itu adalah bagaimana nanti rumah siapa lagi yang akan kita nyolong. Kenapa?
Karena yang dia makan sudah golongan yang haram, maka yang dia kerjakan juga akan mengarah kepada kemaksiatan yang lainnya. Makanya jelas kata Rasulullah, orang yang makan dengan sumber yang tidak halal, maka energi yang masuk juga tidak halal, maka yang dia lakukan juga kemungkinan terbesarnya adalah kemaksiatan yang lain. Beda dengan orang yang alhamdulillah yang mungkin yang dia makan halal, bersumber dari pekerjaan yang halal, yang masuk kepada tubuh kita yang halal, energi yang muncul adalah energi yang halal, maka insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk kemudian melaksanakan aktivitas ibadah, karena memang bersumber dari sesuatu yang halal. Jadi Bapak rahimakumullah, kata Nabi ini memang logis gitu ya. Ketika orang sudah makan sesuatu yang haram, yang terpikir oleh orang itu adalah bagaimana cara melakukan kemaksiatan berikutnya. Itu. Dan tentunya banyak ya Bapak rahimakumullah contoh-contoh bagaimana orang itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya misalkan sogok misalkan. Sogok itu tentunya makan harta orang lain atau mengambil hak orang lain dengan cara batil. Contoh sederhananya misalkan ada kakak adik misalkan berebut warisan ayahnya sebesar $1.000, tapi katakanlah 1 miliar. Kemudian kakaknya menyogok, kemudian ini disengketakan di pengadilan Bapak Ibu. Jadi warisan 1 miliar ini kemudian disengketakan di pengadilan, maka kemudian katakanlah si kakak kemudian menyogok para hakim, kemudian dimenangkanlah si kakak dalam perkara warisan itu. Inilah maksud dari menyogok, dia makan harta adiknya dengan cara yang batil dengan menyogok para hakim sehingga dia menang di pengadilan. Sogok menyogok itu salah satu contoh bagaimana seorang itu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Makanya kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Baqarah surah kedua ayat 188, kata Allah, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami ta'kulu fariqan min amwalin nas bil itsmi. Kata Allah, janganlah kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil, kemudian kamu menyerahkan harta itu kepada para hakim, agar hakim itu kemudian memutuskan perkara, dimenangkanlah orang yang menyogok tadi. Dan ini mungkin terjadi ya Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana orang itu melakukan sogok menyogok dengan tujuan mengambil hak orang lain, makan harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal kata Nabi SAW yang ar-rashi wal murtashifin nar, orang yang menyogok, orang yang menyuap, dan orang yang menerima suap sama. Di mana samanya? Sama-sama di neraka. Na'udzubillah. Jadi itu contoh makan harta anak yatim, lagi harta orang lain dengan cara batil. Ada juga yang mencuri jelas ya, kemudian riba, rentenir, jelas ini makan harta orang lain dengan cara batil. Apalagi sekarang ya banyak pinjol katanya. Apa pinjol itu? Pinjaman online. Banyak sekarang itu aplikasi pinjaman online, bunga 0, sekian persen misalkan seperti itu.
Bahkan tidak hanya sekian persen, ratusan persen bunganya kalau pinjam online itu. 1 juta balikinnya 50 juta, ada seperti itu. Makanya sekarang kan ada muncul istilah debt collector katanya, si penagih hutang. Ya orang-orang gede-gede semua yang nagih. Itu jadi kita ngasih pinjaman, ngasih hutang kepada orang lain, katakanlah 100.000, kemudian dikembalikan dengan 110.000 misalkan. 10.000-nya itulah harta yang batil itu tadi, makan harta orang lain dengan cara batil, riba itu tadi, riba, rentenir, dan banyak sekarang itu, banyak. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, artinya kenapa? Karena hutang itu sebetulnya adalah akad tabarruk istilahnya, akad yang tidak boleh kita mengambil keuntungan dari hutang. Jadi akad tabarruk itu. Jadi ini berpahala Bapak Ibu ya. Jadi menghutangkan uang kepada orang yang membutuhkan itu berpahala. Bahkan pernah kami sampaikan pahalanya lebih besar daripada sedekah dalam beberapa kasus ya. Dalam beberapa kasus menghutangkan itu bahkan lebih besar balasannya daripada sedekah. Kata Nabi SAW, sedekah itu balasannya 10 kali lipat. Adapun menghutangkan 18 kali. Itu. Kenapa? Kata Jibril, ditanya oleh Rasulullah, kok bisa? Kok menghutangkan itu lebih besar balasannya daripada bersedekah? Dijawab oleh Jibril, kenapa? Karena orang yang menghutangkan itu atau orang yang berhutang itu biasanya dalam kondisi yang sangat-sangat membutuhkan. Beda dengan kita bersedekah atau berinfak. Kadangkala orang yang kita sedekahi, orang yang kita infaki itu tidak lagi butuh. Tapi boleh juga, bagus juga. Yang sering kami contohkan, misalkan saya bersedekah atau bersedekah uang 10.000 kepada Pak Iqbal, bagus, berpahala insyaallah. Tapi ya minim manfaatnya. Kenapa? 10.000 kan remeh, kecil bagi Pak Iqbal, Pak Ibu rahmatullah. Tapi beda ketika katakanlah orang pengemis yang mungkin itu tidak makan 2 hari 3 malam dan seterusnya, kita kasih sedekah atau kita kasih pinjaman, dengan tentunya tetap dicatat Bapak Ibu rahmatullah, itu jauh lebih bermanfaat. Walaupun sekali lagi antara sedekah dan menghutangkan itu sama-sama baiknya. Dan menghutangkan ini juga biar kita menghindari saudara kita dari riba, Pak Ibu. Misalkan ada orang yang mau ngutang ke kita, kalau kita tidak mengasihi orang itu, dia akan meminjam kepada rentenir, kan eman-eman. Sebaiknya kita selamatkan orang itu dari pinjaman yang ada ribanya. Itu. Jadi mulai detik ini ketika ada orang ngotok-ngotok pintu di rumah minta pinjaman hutang, dikasih gitu ya, lebih besar pahalanya, insyaallah. Jadi itu Bapak rahmatullah yang contoh yang kedua, yaitu riba merupakan salah satu bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, jalan batil. Termasuk juga mungkin perlu kami sampaikan juga, memakan harta orang lain dengan cara batil itu juga terjadi ketika kita berhutang dengan tidak ada niatan untuk melunasi. Ada juga orang seperti itu ya. Bahkan kata Nabi, ini maling, ini orang seperti ini. Ini maling, gitu ya. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akhadha amwalan nas yuridu an addaha
yuridu ada'aha Allahu anhu. Barang siapa yang berhutang dengan niat untuk melunasi hutangnya, maka Allah akan memudahkan orang itu untuk melunasi hutangnya. Itu sebaliknya, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa orang yang berhutang kemudian dia memang sudah tidak ada niatan untuk melunasi hutangnya, maka Allah semakin menghancurkan, merusak orang yang demikian itu. Makin enggak mampu bayar, dan semakin banyak hutang yang melilit orang itu. Nah, ini juga memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kami berpesan bagi orang yang kaya, mungkin ketika ada orang yang mau berhutang, ya alangkah lebih baiknya dikasih. Tetapi bagi orang yang berhutang, ketika akan berhutang harus ada niatan untuk melunasi hutangnya itu. Nah, itu maksudnya. Jadi sama-sama kata orang Jawa itu sama-sama mawas diri, sama-sama tahu bahwa orang yang kaya perlu menghutangi orang yang membutuhkan. Yang berhutang juga perlu sadar kalau memang sudah mampu untuk membayar, segera melunasi hutangnya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, orang pertama yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan masuk surga adalah orang yang makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kemudian yang kedua Bapak Ibu rahimakumullah, bakhilun, orang yang kikir. Orang yang kikir lebih-lebih yang berkaitan dengan zakat. Ini jelas ini. Kalau orang kikir tidak mau sedekah masih lumayan. Karena bagaimanapun sedekah itu tidak lantas berhukum wajib. Atau kita tidak mau berinfak masih lumayan. Tetapi kalau sudah tidak mau berzakat, di mana zakat itu merupakan kewajiban, maka inilah orang yang tidak akan masuk surga, Bapak Ibu. Zakat. Orang yang sudah punya kewajiban untuk menunaikan zakat, maka segeralah berzakat. Kalau kemudian dipendam, tidak ditunaikan zakatnya itu, maka dia termasuk orang yang bakhil, yang diancam oleh Rasulullah tidak akan masuk surga. Kenapa? Ya karena kan zakat wajib, Bapak Ibu. Salah satu rukun Islam, dari 5 rukun Islam, zakat adalah satu di antara 5 rukun Islam itu. Jadi penyangganya. Rukun itu maknanya tiang atau penyangga. Seperti musola ini ada berapa penyangga? 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tiang sana roboh, hancur, maka kemungkinan musola ini ambruk. Sama seorang muslim, di mana Islam itu ada 5 rukun, maka satu dia tidak laksanakan, tidak dikerjakan, maka hancurlah bangunan keislaman orang itu. Itu maksudnya. Termasuk zakat ini tadi. Segera ditanyakan Bapak Ibu rahimakumullah kalau memang sudah wajib untuk berzakat. Ada sebuah kisah di dalam Al-Qur'anul Karim, orang yang enggan menunaikan zakat. Allah sebutkan di Quran, misalkan surah At-Taubah surah ke-9 ayat 75-76. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadli lanasaddaqanna wa lanakunanna minas solihin. Ada sebagian di antara manusia, kata Allah, dia berjanji kepada Allah kalau dia kaya dia akan bersedekah, berzakat. Biasalah orang miskin kan begitu biasanya.
Ya Allah, kalau saya kaya bangun masjid ya Allah, gitu kan. Ada nggak seperti itu? Ada. Ya Allah, kalau saya kaya ya Allah, saya bangun panti asuhan. Banyak seperti itu. Ya Allah, kalau saya kaya ya Allah, saya ingin menghajikan orang tua. Banyak seperti itu. Bagus niatnya. Dan itu diabadikan di Quran, Bapak Ibu. Jadi kata Allah, ada sebagian manusia dia bernazar kepada Allah, berjanji kepada Allah, kalau dikasih rezeki akan bersedekah, akan berinfak, zakat dan seterusnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, lanjutan ayatnya At-Taubah 76, falamma atahumullahu min fadlihi, tetapi ketika setelah Allah memberikan ke rezekinya kepada orang itu, tawallau anhu, dia berpaling, lupa dengan janjinya kepada Allah Subhanahu. Banyak seperti itu, banyak. Dan saya pernah mendengar sendiri, soalnya banyak orang seperti itu. Kalau saya kaya tak bangun masjid, ternyata pas kaya lupa dengan janji-janji yang pernah dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bapak Ibu, biasalah orang-orang tanda kutip ya, orang miskin gitu kan, biasa seperti itu. Mohon maaf ya, kan biasa seperti itu. Biasanya yang dibuat kebaikan langken, kata orang Madura, yang dibuat alasan ingin membahagiakan orang tua gitu. Betul atau tidak ini? Ya Allah, kalau saya punya rezeki tak bawa umroh orang tua gitu. Orang tua yang dibuat alasan gitu. Padahal untuk membahagiakan orang tua tidak harus menunggu kaya, kan harus seperti itu. Kata orang Madura, orang cepo segabaikan langken katanya. Alasannya orang tua, padahal pas kaya lupa. Dan itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi kepada siapa? Tha'labah itu. Makin banyak kambing peliharaannya, semakin lupa gitu. Karena semakin banyak yang harus dia zakati ya Bapak Ibu, semakin eman gitu kan, semakin eman. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, jadi yang kedua tadi orang yang bakhil tidak akan masuk surga, lebih-lebih dia bakhil kiki dalam perkara menunaikan zakat. Kemudian yang ketiga, wala sayyul malakah, dan tidak akan masuk surga juga orang yang membebankan orang lain dengan beban yang berlebihan. Tadi kami sampaikan malakah sebetulnya maknanya adalah hamba, sahaya, budak, tapi bisa kita maknai orang yang berada dalam tanggungannya. Dia terlantarkan, dia kasih beban yang tidak sanggup dipikul orang-orang itu. Bahkan termasuk disebutkan di sini sampai al-bahaim allati tahta yadihi, sampai hewan peliharaan yang diterlantarkan. Itu masuk cakupan hadis ini, kata Syekh Al-Basam. Misalkan kita memelihara kelinci, mungkin melihara burung mungkin gitu, yang di situ berada dalam tanggungan kita, makannya itu kan. Beda kalau dilepas gitu ya. Burung atau kelinci atau mungkin kucing, apalagi yang kita pelihara, yang mana makanannya itu kita tanggung. Kemudian kucing itu atau peliharaan itu kemudian kita terlantarkan, maka itulah masuk dari orang yang mentelantarkan sesuatu yang berada dalam tanggungannya. Dan ini kata Rasulullah SAW tidak akan masuk surga. Lebih-lebih manusia, misalkan anaknya, istrinya, dan keluarga dekatnya, padahal menjadi tanggungannya, kemudian diterlantarkan.
maka diancam oleh Rasulullah tidak akan masuk surga, termasuk pembantunya, termasuk ya kulinya mungkin dan seterusnya, dikasih pekerjaan yang sampai tidak kuat untuk mengerjakan itu. Dan yang pernah kami sampaikan adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'aruquhu. Berikanlah upah untuk pekerjamu, pembantumu, kulimu, stafmu sebelum kering keringatnya. Artinya ketika sudah waktunya gajian segera dikasih. Bayangkan telat sehari saja itu antara hidup dan mati, Pak Ibu ya. Betul ini. Jadi telat gaji sehari itu antara hidup dan mati, itu pengalaman saya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.